Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas tentang permintaan dan penawaran. Video ini untuk memenuhi tugas UTS dari Ekonomi Pertanian yang diampu oleh Bapak Redakar SDRS. Perkenalkan, nama saya Bella Sukesi, NIM 21411020108. Saya akan menjelaskan materi tentang teori dan hukum permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli seseorang atau individu pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Dari analisis permintaan dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama sangat dipengaruhi oleh tingkat harganya. Oleh karena itu, dalam teori permintaan yang terutama dianalisis adalah hubungan antara jumlah permintaan dengan harga barang tersebut. Bila suatu harga meningkat, maka kuantitas atau jumlah barang yang diminta akan berkurang sesuai dengan asumsi ceteris paribus yang berlaku. Muncullah hukum permintaan, yaitu makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang diminta. Demikian sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, maka makin tinggi jumlah barang yang diminta. Oke, perkenalkan, nama saya Aksan Abdul dengan NIM 21410201170. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan. Mungkin di sini ada yang udah tahu kurva permintaan itu apa? Oke, kurva permintaan adalah kurva yang menghubungkan antara sumbu Y dan X, yang mana Y biasanya disimpulkan dengan harga atau price dan X itu disimpulkan dengan kuantitas atau quantity. Jadi biasanya kurva permintaan ini memiliki kemiringan negatif. Oke, sesuai dengan hukum permintaan, apabila harga naik, maka permintaan akan turun. Sesuai dengan gambar yang ada di sebelah saya, ketika harga itu 2.500, maka permintaan yang ada dalam pasar atau jumlah barang yang ada dalam pasar yang diminta oleh konsumen maka akan menurun, akan sedikit. Begitupun seterusnya, ketika harga turun, maka permintaan akan naik dan seterusnya sampai kuantitas yang semakin banyak. Hai, perkenalkan, nama saya Puji Asubi dengan NIM 2141110201071. Di sini saya akan menjelaskan tentang determinan permintaan atau faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Di antara lain yaitu yang pertama ada harga barang itu sendiri, yang kedua ada harga barang lain, yang ketiga ada tingkat pendapatan konsumen. Jika pendapatan konsumen itu banyak atau naik, maka permintaan itu juga akan mengikuti, yaitu naik. Yang keempat ada distribusi pendapatan rumah tangga dan pendapatan masyarakat. Jika pendapatan rumah tangga dan pendapatan masyarakat itu banyak, maka akan mengalami peningkatan permintaan. Yang kelima ada cita rasa masyarakat. Jika cita rasa masyarakat itu baik terhadap suatu produksi, maka suatu produksi itu akan meningkatkan permintaan. Yang keenam itu ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk itu sangat mempengaruhi sebuah permintaan. Halo teman-teman semua, saya Syarifah Nidimosia, NIM 2141120101024. Saya akan menjelaskan tentang penawaran. Dalam penawaran ada beberapa pembahasan nih teman-teman. Yang pertama tentang hukum penawaran. Hukum penawaran di sini kita simbolkan antara harga dan kuantitas. P atau harga dan Q atau kuantitas. Jadi hukum permintaan ini menerangkan apabila harga naik maka kuantitas akan naik, dan sebaliknya jika harga turun maka kuantitas akan turun. Dalam hukum permintaan ini, setiap produsen ini memungkinkan keuntungan yang maksimal. Maka dari itu, saat harga naik, maka produsen akan meningkatkan kuantitas dari produk yang dijualnya. Itu. Yang kedua, kurva penawaran. Sebetulnya teman-teman sudah tahu atau belum ya kurva penawaran itu apa? Belum. Ya, kalau teman-teman belum tahu, saya akan jelaskan kurva penawaran. Kurva penawaran adalah grafik hubungan antara harga barang dan kuantitas atau jumlah barang.
yang harganya 150, kuantitasnya 12. Maka kita tulis dulu harga atau P berada pada suhu Y dan kuantitas atau jumlah barang disebut X. Di sini harganya 150, kuantitasnya 12. Kita tuliskan di sini. Lalu kita hubungkan dengan titik. Kita kasih di sini teman-teman. Yang kedua, harganya 120 dan kuantitasnya 8. Yang ketiga, harga 110, kuantitasnya 6. Dan yang terakhir, jika harganya 100, kuantitasnya 4. Lalu kita hubungkan grafiknya. Dari grafik ini menunjukkan bahwasannya kurva penawaran ini menyatakan hubungan antara harga barang dan kuantitas jumlah barang. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Zulfat dengan NIM 2241 1020 1075. Ini saya akan menjelaskan tentang pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran ke kanan atau ke kiri terjadi apabila terdapat perubahan yang ditimbulkan oleh faktor bukan harga seperti harga barang lain, biaya produksi, dan faktor lainnya. Misalnya, pergeseran kurva penawaran disebabkan oleh biaya produksi. Ketika biaya produksi turun, maka jumlah penawaran akan naik atau turun. Anglia Putri dengan NIM 2141102010803. Saya akan membahas mengenai determinan penawaran atau faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran. Nah, faktor-faktornya ada 4. Yang pertama yaitu biaya dan produksi. Biaya adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang dan jasa, sedangkan teknologi yaitu untuk meringankan biaya produksi untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut. Yang kedua yaitu ada jumlah penjual. Jadi jumlah penjual mana yang mampu menjual barangnya pada tingkat harga tertentu, maka penawarannya akan semakin naik. Yang ketiga yaitu ada ekspektasi di masa yang akan datang. Jadi kita akan mengetahui bagaimana perubahan tingkat harga di masa yang akan datang. Yang keempat yaitu ada perubahan alam. Nah, jadi bagaimana apabila terjadi banjir atau gempa bumi, nah maka akan menurunkan tingkat penawaran karena sedikitnya penghasilan dari produksi barang dan jasa. Oke, sekian dari kelompok 7 materi tentang permintaan dan penawaran. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.